Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Rizky Lestari dan Widya Astuti akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang akad ijarah. Pengertian ijarah. Al-ijarah atau ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya, definisi ijarah atau sewa menyewa. Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan pengertian ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Jadi pada akhir periode pada akad ijarah muntahiyah bitamlik ini objek sewa akan berpindah kepemilikannya. Yang selanjutnya, perpindahan kepemilikan IMBT. Perpindahan kepemilikan objek ijarah hanya terjadi pada prinsip ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Sedangkan dalam transaksi ijarah biasa tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan ini dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan dengan membuat akad terpisah. Cara yang pertama, cara hibah. Jika dengan cara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Yang kedua, dengan cara penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan cara yang ketiga, yaitu penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian. Dan yang terakhir, penjualan objek ijarah secara bertahap. Maka 1. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Selanjutnya, objek ijarah. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Objek ijarah atas penggunaan aset berwujud ini diterapkan untuk ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Khususnya IMBT karena ada opsi pemindahan kepemilikan. Sedangkan aset tidak berwujud diterapkan untuk ijarah. Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah mengatur biaya perolehan objek ijarah, yaitu objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19. Selanjutnya tentang skema akad ijarah. Menurut fatwa DSN, sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah, seperti tabel yang tertera tersebut. Biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan sesuai masa penyusutan. Dalam akad ijarah, masa penyusutan sesuai kebijakan LKS, sedangkan pada IMBT sesuai dengan masa sewa. Kemudian, akun-akun pada akuntansi pemilik objek ijarah. Yang pertama, akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca yang terdiri dari 1. Aset ijarah. Akun ini digunakan untuk mencatat objek ijarah baik atas aset berwujud maupun tidak berwujud.
Akun ini didebet pada saat dilakukan transaksi ijarah sebesar harga perolehan objek ijarah dan dikredit pada saat dilakukan penyusutan atas aset berwujud atau amortisasi aset tidak berwujud. Yang kedua, akumulasi penyusutan aset ijarah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat penyusutan objek ijarah aset berwujud dengan mempergunakan metode penyusutan sesuai ketentuan PSAK. Akun ini dikredit pada saat dibentuk penyusutan objek ijarah sebesar beban penyusutan yang dilakukan dan didebet pada saat aset tersebut dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain. Yang ketiga, sewa multijasa tangguhan. Akun ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan objek ijarah aset tidak berwujud. Akun ini didebet pada saat dilakukan pembayaran biaya perolehan objek ijarah aset tidak berwujud sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan dan dikredit pada saat dilakukan amortisasi objek ijarah aset tidak berwujud sebesar beban amortisasi yang dilakukan. Dan yang keempat, cadangan biaya pemeliharaan atau perbaikan. Akun ini dipergunakan dalam hal pembentukan cadangan biaya pemeliharaan objek ijarah. Akun ini dikredit pada saat pembentukan cadangan sebesar cadangan yang dibentuk dan didebet pada saat timbul biaya pemeliharaan sebesar pengeluaran beban pemeliharaan yang dibayar. Yang kedua, akun-akun laporan laba rugi yang terdiri dari satu biaya penyusutan. Akun ini digunakan untuk mencatat biaya penyusutan yang dilakukan atas objek ijarah, atas aset berwujud, baik ijarah maupun IMBT. Akun ini didebet pada saat pembentukan penyusutan objek ijarah aset berwujud sebesar beban penyusutan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah dipindahkan ke pendapatan operasi utama. Yang kedua, biaya pemeliharaan aset ijarah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi tanggung jawab pemilik objek ijarah. Akun ini didebet pada saat dilakukan pemeliharaan objek ijarah sebesar beban yang dikeluarkan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah dipindahkan ke pendapatan operasi utama. Yang ketiga, biaya amortisasi aset ijarah. Akun ini digunakan untuk mencatat beban amortisasi yang telah dilakukan atas objek ijarah, atas aset tidak berwujud. Akun ini didebet pada saat dilakukan pembentukan amortisasi sebesar beban amortisasi dan dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah dipindahkan ke pendapatan operasi utama. Yang keempat, keuntungan pelepasan aset ijarah. Akun ini digunakan untuk mencatat keuntungan pelepasan aset ijarah, baik aset ijarah maupun IMBT. Akun ini dikredit pada saat pelepasan aset ijarah sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai jual aset ijarah dan didebet bersama-sama dengan pendapatan ijarah sebagai pendapatan operasi utama. Yang kelima, kerugian pelepasan aset ijarah. Akun ini digunakan untuk mencatat kerugian pelepasan aset ijarah, baik aset ijarah maupun IMBT. Akun ini didebet pada saat pelepasan aset ijarah sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai jual aset ijarah dan dikredit bersama-sama dengan pendapatan ijarah sebagai pendapatan operasi utama. Dan yang terakhir, pendapatan sewa. Akun ini dipergunakan untuk mencatat harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Akun ini dikredit pada saat diterima harga sewa sebesar harga sewa yang disepakati dan didebet pada akhir tahun, dipindahkan atau diperhitungkan sebagai pendapatan usaha utama. Selanjutnya, biaya perolehan objek ijarah. Biaya perolehan untuk objek ijarah, baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat, yaitu
kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Biaya perolehan objek yang berupa aset tetap mengacu kepada PSAK 16 dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19. Penyusutan objek ijarah. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Metode penyusutan atau amortisasi yang diperkenankan sesuai PSAK 16 dan PSAK 19. Yang pertama, metode garis lurus. Ciri-cirinya sederhana, penyusutan per periode tetap dan tidak memperhatikan pola penggunaan aktiva tetap. Rumus dari metode garis lurus yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa per umur ekonomis. Yang kedua, metode saldo penurunan. Ciri-cirinya, tarif penyusutan per periode semakin menurun. Perhitungan penyusutan tanpa memperhitungkan estimasi nilai sisa. Dan metode ini selalu menghasilkan angka yang harus dibulatkan pada akhir usia ekonomis. Rumusnya, tarif penyusutan sama dengan tarif presentasi garis lurus dikali 2. Dan yang terakhir adalah metode unit aktivitas. Ciri-cirinya, yang pertama, beban penyusutan per periode berfluktuasi. 2. Tarif penyusutan tetap. Dan 3. Digunakan apabila umur manfaat aktiva tetap tergantung kepada tingkat pemakaiannya. Rumusnya, tarif penyusutan sama dengan harga perolehan menilai sisa per estimasi aktivitas. Pemeliharaan objek ijarah. Pembiayaan perbaikan objek ijarah yang pertama yaitu tanggungan pemilik, yang kedua perbaikan dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Biaya pemeliharaan yang pertama tidak rutin, yaitu perbaikan dilakukan oleh pemberi sewa dan dicatat pada saat terjadinya. Yang kedua, jika dilakukan penyewa dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang ketiga, ijarah mutahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Pendapatan sewa atau ijarah. Yang pertama, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Yang kedua, piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode. Perpindahan kepemilikan. Yang pertama ada hibah, yaitu jumlah yang tercatat pada objek ijarah diakui sebagai beban. Yang kedua, penjualan sebelum berakhirnya masa akad. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat diakui keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, penjualan setelah selesai masa akad. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang keempat, penjualan objek ijarah secara bertahap ada dua, yaitu yang pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang kedua, bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Akun pada akuntansi penyewa yaitu ada dua. Yang pertama, akun dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aktiva tetap, akumulasi aktiva tetap. Yang terakhir ada uang muka sewa. Yang kedua ada akun dalam laporan laba rugi. Di dalamnya ada beban sewa ijarah dan beban pemeliharaan rutin aset ijarah. Beban sewa. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
Biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Akuntansi jual dan ijarah. Yang pertama, transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung atau ta'aluk, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Yang kedua, jika suatu entitas menjual objek ijarah pada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurangan atau penambahan beban ijarah. Ijarah lanjutan. Yang pertama, suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Yang kedua, jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Yang ketiga, jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah sebagai tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah atau sewa untuk sewa jangka pendek. Yang terakhir ada perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas atau sebagai penyewa dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas atau sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. Sekian materi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.